Bersama-sama, keduanya tertegun sejenak, tetapi segera, penjaga Chang tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan coba-coba membohongi kami, kekuatan Nona kami adalah sesuatu yang bisa dibunuh oleh semut. Nona bisa membunuhmu dengan satu tangan. Percaya atau tidak, karena wanita tertua Anda tidak dibunuh oleh kami, bisakah Anda masih merasakan napasnya?" Chen Ping tersenyum ringan, dan kemudian kembali berkata, "Kami memiliki 3 dari peringkat ke-8 dari kondisi bugar dan salah satu peringkat ke-7 dari kondisi fit. Apakah menurut Anda kalian berdua bisa menjadi lawan kita?" Ketika keduanya tidak menganggap Chen Ping sebagai keberadaan yang berbahaya, maka Chen Ping adalah waktu yang paling berbahaya. Kalian semua terluka, jangan berpikir aku tidak tahu, bahkan jika kalian tidak terluka, kalian bukan tandingan kita berdua. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Seperti dia berbicara, Chang Hufa mengangkat telapak tangannya, memegang pagoda harta karun yang besar, cahaya redup memancar di sekitar pagoda. Raungan tumpul tiba-tiba terdengar dan menyebar ke sekitarnya. Chen Ping melihat pagoda di tangan Chang, dan tahu bahwa senjata ajaib ini tidak sederhana, jadi dia sedikit mengernyit. Kota pagoda Qiankun. Wali Chang meraung, lalu melemparkan pagoda itu ke udara. Satu demi satu kekuatan spiritual menembus ke dalam pagoda, dan pagoda itu mulai bangkit dengan gila-gilaan melawan angin, dan segera menjadi besar. Pagoda itu menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat melihat ini, dan mundur satu demi satu. Chen Ping mundur dengan putus asa, tetapi di dalam pagoda, terdengar semburan suara seperti lonceng, yang sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, yang membuat kesadaran Chen Ping mandek. Seluruh orang itu tampak bodoh, dan dia tidak bergerak sama sekali. Segera, Chen Ping ditekan oleh pagoda. Ledakan. Pagoda itu membentur tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Es dan salju di sekitarnya memercik kemana-mana, langsung menutupi sebagian besar langit. Tuan Chen, adik laki-laki, melihat Chen Ping ditekan oleh pagoda, Ji Yun dan Lao Sun semuanya terkejut. Tahukah Anda, meskipun ranah Chen Ping tampaknya paling rendah di sini, jika ada pertarungan, Anda tetap harus mengandalkan Chen Ping. Chen Ping mengetahui lingkaran sihir, dan memiliki cambuk ajaib di tangannya. Sekarang Chen Ping terjebak, 4 orang lainnya terkejut. Seorang biksu kelas 3 kecil di alam komposit berani melompat di depanku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Petik 2. Penjaga Chang mendengus dingin, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ji Yun. "Zi Huo, sekarang kamu sebaiknya patuh dan tertangkap, kalau tidak kamu akan mati dengan cara yang buruk." "Tikus, beraninya kamu menjadi begitu sombong?" Ji Yun berteriak pada penjaga Chang. Chang Hufa mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat dingin, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Ji Yun. Ji Yun menamparkan dengan seluruh kekuatannya, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul. Melihat ini, ketiganya dari Lao Sun dan yang lainnya juga menembak bersama. Sekarang mereka harus bersatu, jika tidak mereka semua akan dibunuh oleh para pembudidaya iblis ini satu persatu. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, pelindung Dharma lainnya melompat, dan 2 api panas langsung muncul. Flame Palm, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, terbakar dengan api, bergerak menuju Lao Sun dan Zuo King. Melihat hal tersebut, ketiganya hanya bisa membuat penghalang untuk menghindari serangan api. Mereka bertiga sudah terluka, dan kekuatan fisik mereka habis di bawah telapak tangan Laiyan, mereka terpaksa mundur dengan mantap. Tapi dada Ji Yun ditampar oleh telapak tangan penjaga Chang, dan seluruh tubuhnya terbang jauh dalam sekejap. Kesenjangan kekuatan, ditambah Ji Yun sudah habis, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pelindung Chang? Namun, meski Ji Yun menamparnya dengan satu telapak tangan, nyawanya tidak dalam bahaya. Karena penjaga Chang tahu bahwa Ji Yun akan menjadi api iblis, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Dia ingin mengambil kembali Ji Yun dan membiarkan iblis api mempelajarinya. Mari kita lihat bagaimana biksu manusia ini memurnikan api iblis mereka. Faktanya, penjaga Chang tidak tahu bahwa nyala api klan iblis bukan milik Ji Yun, tetapi sinar api yang diberikan Chen Ping padanya. Biarkan kamu ditangkap dengan patuh, dan berani melawan, ini adalah akhir dari perlawanan.
Penjaga Chang mencibir, di matanya, dia memandang rendah biksu manusia ini sama sekali. Tapi saat ini, saya tiba-tiba teringat bel yang merdu. Suara itu sepertinya berasal dari pagoda. Setelah mendengar suara ini, penjaga Chang mengerutkan kening. Mungkinkah anak itu belum mati? Tidak mungkin biksu kelas 3 di alam tubuh komposit dihancurkan di bawah pagoda dan masih hidup. Tidak mungkin. Pagoda ini menekan biksu tingkat ke-7 dari alam komposit dan membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Bagaimana bisa seorang biksu tingkat ketiga dari alam komposit tidak mati? Penjaga lain berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tanda seru. Tepat ketika keduanya bertanya-tanya, tiba-tiba, pagoda besar itu bergerak. Sepertinya didorong oleh sesuatu, dan perlahan mulai melayang ke udara. Tapi di dalam pagoda, tidak ada tanda-tanda Chen Ping. Hei, kemana perginya anak itu? Mengapa menara itu naik sendiri? Penjaga Chang tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Segera, sosok Chen Ping perlahan bangkit dari lubang yang dalam, dan seluruh tubuhnya digantung di bawah menara, menatap penjaga Chang dengan wajah dingin. Senjata sihir yang tidak berguna, kamu masih ingin menekanku. Sungguh lelucon. Chen Ping mencibir. Kamu tidak mati. Chang Hufa terkejut. Bahkan orang lain pun takjub, setelah semua yang bisa mereka rasakan melihat atmosfer menakutkan di dalam pagoda, Chen Ping selamat dari kehancuran di dalam. Dan itu bahkan mendukung pagoda, yang keterlaluan. Nak, apakah kamu berani mengatakan bahwa senjata ajaibku adalah sampah? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya hari ini. Setelah Chang Hufa selesai berbicara, dia meraung, tekan aku. Chang Hufa terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pagoda, kemudian dia memanipulasi pagoda untuk menekan dengan kuat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pagoda itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Chang Hufa penuh dengan keraguan, dan kemudian menyuntikkan kekuatan spiritual lainnya, tetapi tetap tidak membantu. Pelindung Chang, aku akan membantumu. Pelindung lain langsung menuju pelindung Chang, dan juga kekuatan spiritual memasuki pagoda, dan keduanya bekerja sama untuk menekan Chen Ping. Tapi Chen Ping berdiri di bawah pagoda dengan tenang, dan pagoda itu sepertinya takut pada Chen Ping, gemetar hebat, tapi tidak menekan. Ini membingungkan kedua kultivator iblis, dan wajah mereka penuh kebingungan. Ini. Untuk sesaat, penjaga Chang tidak tahu harus berbuat apa. Aku bilang senjata ajaibmu adalah sampah, tapi kamu masih tidak percaya. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat senjata ajaib yang sebenarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya enteng. Saya melihat bahwa pagoda itu bergetar seketika, dan kemudian menjadi semakin besar, dan retakan muncul satu demi satu. Akhirnya, dengan keras, pagoda itu hancur seketika, dan pecahannya berserakan di tanah. Namun setelah pagoda hancur, sebenarnya ada lonceng yang mengapung di dalamnya. Begitu Chen Ping melambaikan tangannya, jam pola naga langsung menjadi lebih kecil dan jatuh ke tangan Chen Ping. Ini adalah senjata ajaib yang sebenarnya, milikmu adalah sampah. Kata Chen Ping dengan senyum menghina. Melihat senjata sihirnya dihancurkan dan juga dipermalukan, penjaga Chang menjadi geram dan memuntahkan seteguk darah. Apa kamu? Chang Hufa bertanya dengan tidak percaya. Aku adalah jam pola naga, senjata ajaib di antara senjata ajaib, 100 kali lebih kuat dari senjata ajaibmu yang tidak berguna. Chen Ping mencibir. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Kamu hanya biksu kelas 3 di Body Fit Realm. Bahkan jika kamu memiliki senjata sihir tingkat atas, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Chang Hufa tidak percaya sama sekali, dan jam di tangan Chen Ping adalah senjata ajaib tingkat atas. Percaya atau tidak, Chen Ping sangat meremehkan. Nak, kamu menghancurkan senjata ajaibku, aku akan mencabik-cabikmu. Wali Chang sangat marah, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Tapi Chen Ping tidak terburu-buru, dia menekan telapak tangannya pada jam berpola naga, dan kekuatan Dewa Naga menembus ke dalamnya. Raungan, disertai dengan raungan besar. Segera setelah itu, pola naga pada jam pola naga mulai berkedip dengan cahaya, dan dengan cahaya itu,
pola naga tampak hidup, dan akhirnya terlepas dari jam pola naga, berubah menjadi naga hijau, dan melayang di atas Chen. Kepala Ping. Ketika penjaga Chang melihat ini, dia terkejut. Telapak tangan yang semula dia tampar dengan cepat ditarik kembali, dan dia menatap Chen Ping dengan kaget. Ji Yun, Lao Sun dan yang lainnya juga melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget, menelan ludah mereka satu persatu. Melihat naga hijau di depan mereka, Ji Yun, Lao Kong dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Untungnya, di saat-saat terakhir, mereka semua mengikuti Chen Ping untuk mengubah pertarungan menjadi harta karun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping memiliki begitu banyak cara untuk menyelamatkan jiwa. Jika mereka tidak mengikuti Chen Ping untuk menyelesaikannya saat itu, maka mereka mungkin yang menghadapi naga hijau ini sekarang. Raungan. Naga hijau itu meraung tiba-tiba, cakar naganya yang tajam merobek kehampaan, dan dengan aura menghancurkan segalanya, ia langsung menuju ke penjaga Chang. Kecepatan King Long secepat kilat, dan dia meraih Chang Guardian dengan satu cakar. Melihat ini, Chang Hufa berbalik dan ingin lari, tetapi ditangkap oleh cakar King Long di punggungnya, dan sepotong daging tiba-tiba robek. Chang Hufa terluka parah dan jatuh ke tanah, matanya penuh kengerian. Selain itu melihat ini, pelindung Dharma berdiri di depan Dharma Chang, tubuhnya sedikit gemetar. Mengaum, King Long meraung lagi, dan membuka mulutnya yang berdarah, yang hampir menakuti pembudidaya iblis sampai ingin buang air kecil. Hanya saja King Long tidak menyerang lagi, tetapi mundur perlahan, dan akhirnya berputar di sekitar kepala Chen Ping sebelum kembali ke jam pola naga. Chen Ping meletakkan jam pola naga ke dalam cincin penyimpanan, dan memandangi kultivator iblis dengan tenang, siapa yang baru saja mengatakan bahwa saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ayo pergi. Mata Chen Ping meledak dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, Ji Yun dan Lao Sun mendengar suara Chen Ping di telinga mereka. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kapan kamu akan menunggu? Mendengar suara Chen Ping, mata beberapa orang berbinar, dan mereka segera menyerang pembudidaya iblis. Saat ini, kultivator iblis telah ditakuti oleh King Long, dan sekarang dia benar-benar panik. Diserang langsung oleh Lao Sun dan yang lainnya, dia lengah. Ketika Ji Yun bertarung dengan kultivator iblis, Chen Ping telah mengeluarkan cambuk ajaib dan langsung pergi ke penjaga Chang. Chen Ping masih memahami prinsip memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Dia tidak akan membiarkan kedua penyihir ini pergi. Chang Hufa terluka parah dan jatuh ke tanah saat ini, menyaksikan Chen Ping datang dengan cambuk ajaib. Nak, jika kamu berani membunuhku, Flame Demon Patriarch tidak akan membiarkanmu pergi. Chang Hufa meraung dengan ngeri di wajahnya. Huff, aku tidak peduli monster macam apa kamu. Chen Ping tiba-tiba mencambuk-cambuknya dan pergi menuju penjaga Chang. Dan pada cambuk ajaib ini, sebenarnya ada Demon Rache Zihuo, Demon Rache Zihuo yang sangat murni. Bagaimana Anda memiliki api iblis? Chang Hufa tercengang, dia tidak mengerti mengapa Chen Ping juga memurnikan api iblis yang paling murni. Mungkinkah klan iblis Zihuo dari klan iblis api mereka, dan biksu manusia dapat menyempurnakannya dengan santai? Tepat ketika Chang Hufa terlihat bingung, Chen Ping mencambuknya. Chang Hufa menjerit, dan tubuhnya langsung dilalap api, mengubah tubuh dan jiwanya menjadi abu.